Pemirsa kembali lagi di Speak Up Now, tepatnya di segmen terakhir yang kita ketahui begitu ya, salah satu saksi yang dihadirkan pada siang hari ini adalah saksi fakta, yaitu lurah dari Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, yang mengatakan bahwa dia ada di lokasi. Namun dia tidak ngeh begitu ketika dalam pidato Ahok tersebut ada penistaan agama di dalamnya. Apakah hal-hal yang terkait dengan tidak ngeh tentang satu kalimat yang diduga menistakan agama itu bisa meringankan dari pihak terdakwa? Menurut saya yang paling penting adalah tadi, beliau hadir di tempat itu, kemudian mendengar kata-katanya. Nah, kalau hanya sekedar ada hadir di situ saja itu tidak kuat dia dihadirkan sebagai saksi fakta. Dalam konteks ini adalah kunci untuk membuka selubung dari kasusnya Pak Ahok ini. Jadi menurut saya agak agak riskan jika hanya menghadirkan kualitas saksi fakta semacam itu jika memang dikatakan tadi saya tidak mendengar jelas atau saya mendengarnya samar-samar, bahkan tidak mendengar sama sekali, karena perdebatannya adalah masalah penistaan tadi, penodaan agama ini. Maka harus ada kata-kata yang kemudian terangkai di situ yang masuk ke dalam unsurnya 156A. Tapi sekali lagi harusnya digali lebih lanjut, karena kadang ketika saksi itu kan dia punya tadi tekanan efek psikologis yang begitu besar, dia khawatirnya menyampaikan salah, sehingga perlu kemudian desain dalam konteks ini adalah mengajukan pertanyaan dengan cara yang berbeda, dan itu ada teknik-teknik tertentunya. Saya yakin dan percaya majelis hakim yang mulia sudah punya jam terbang yang tinggi ya dalam konteks menghadapi kasus-kasus semacam ini, ketika dia tahu bahwa saksi fakta ini ada sesuatu kekhawatiran yang begitu besar sehingga tidak bisa menyampaikan dengan bebas apa yang diketahuinya, sehingga ini adalah bagaimana cara menggali faktanya, bagaimana cara kemudian bisa menemukan kata kunci yang bisa disampaikan dalam konteks persidangan pembuktian ini. Saya rasa ini juga jadi satu hal yang baik juga bagi tim kuasa hukum. Pasti tim kuasa hukum akan menunggu poin ini, sehingga seharusnya kemarin pemilihan saksi fakta itu yang menurut saya memang punya tingkatan yang sangat kuat, yang strong, bukan yang evidence-nya malah lemah tadi. Baik. Ya, jadi kita boleh saja bertanya, kalau memang itu saja yang dihadirkan, mengapa kualitas saksi semacam ini yang kemudian akan dihadirkan dalam konteks kasus yang besar semacam ini di ruang publik? Tapi ketika memang ada saksi yang dihadirkan, dia memang berada di sana, begitu kemudian dia tidak ngeh dan dia tidak merasa ada sesuatu yang salah pada saat Ahok berpidato, apakah ini juga akan meringankan pihak terdakwa? Ya, ada saksi A charge, ada saksi charge, ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Konteks itu seharusnya memang dimiliki oleh wacana berpikirnya jaksa penuntut umum. Tidak boleh juga yang dihadirkan hanya yang memberatkan. Kalau saya akan berbicara semacam itu, walaupun teman-teman jaksa penuntut umum ini memang dalilnya harus membuktikan bahwa si orang ini bersalah. Baik, tapi ketika memang orang yang ada di sana mengatakan tidak merasa terganggu dengan pidato tersebut, tapi yang terganggu justru orang-orang yang ada di luar wilayah tersebut. Ya, menurut saya karena ini konteksnya adalah penodaan agama, maka menjadi penting tidak melihat bagi yang ada di dalamnya saja. Karena penodaan agama ini terkait dengan ketertiban umum, bahwa di Indonesia itu punya agama bukan hanya satu, maka keberagaman tadi harus dibingkai dalam satu konteks kerukunan. Nah, kerukunan beragama ini yang kemudian merasa diganggu adalah orang luar. Kalau dalam tracknya pasal 156A menurut saya sah-sah saja. Karena tadi kaitnya dengan kerukunan beragama. Jadi kalau ada orang lain yang di luar itu yang merasa terpanggil kemudian melaporkan, itu tidak dilarang menurut saya. Jadi Itu tidak ada dilarang? kaitannya dengan yang harus melaporkan adalah orang yang ada di tempat kejadian perkara juga tidak. Baik, itu tidak seperti itu. dilarang, tapi apakah itu bisa cukup membuktikan bahwa memang yang dikatakannya ini menodaikan agama? Nah, itu yang saya bilang, ya itu yang saya katakan sekali lagi, ini yang harus didalami Nah, lebih lanjut. ketika ini didalami lebih lanjut dengan menghadirkan saksi fakta yang ada di lapangan, namun saksi fakta yang di lapangan ini yang dihadirkan salah satunya tidak ngeh. Apakah butuh untuk menghadirkan saksi fakta lainnya? Ya, saya tidak tahu skema yang dimainkan oleh jaksa penuntut umum apakah menghadirkan satu apa hanya dua saksi fakta. Sedangkan kalau dibandingkan kita komparisi saja dengan saksi pelapor, itu kan timpangnya luar biasa. Antara saksi pelapor yang kemarin ada sekitar 7 atau 8 gitu ya. Sedangkan catatannya kalau cuma 2 menurut saya agak kurang. Karena sekali lagi dalil dari untuk kata kunci menyelesaikan kasusnya Pak Ahok ini ada di saksi faktanya. Nah, sehingga ketika dielaborasi lebih jauh, dipertanyakan lebih jauh adalah memang di saksi fakta.
bukan di saksi pelapor, apalagi kemudian yang diperdebatkan di ruang publik sampai ada eh, eh, hal-hal yang menurut saya kurang tertarik kita melihatnya dalam perspektif hukum, ada Pizza Hut dan lain sebagainya. Dan saya rasa Pak Ahok harusnya agak lebih menahan diri saja, karena beliau dalam konteks ini eh, yang sedang bersentuhan dengan hukum, biarkan saja tim kuasa hukum yang bicara sehingga bisa menarik simpatik publik kembali gitu. Kasus ini Tapi tidak apakah yang mirip dilakukan kasus justru hukum. sebaliknya? Menurut saya sebaliknya yang dilakukan Pak Ahok. Saya sangat menyayangkan sekali ketika pertama kali keluar kemudian BAP dibuka gitu, kemudian menyampaikan kata-kata fitsahat dan lain sebagainya. Menurut saya Pak Ahok sebenarnya lebih nyaman memainkan perannya sebagai yang dizolimi ya. Jadi misalnya menurut saya versinya. Jadi daripada menyerang dan melakukan perlawanan balik, kickback yang dilakukan juga tidak akan membuat lebih baik di Baik, mata hukum nanti ke terima depan. kasih Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana yang sudah hadir di sini untuk Sama-sama. memperbincangkan begitu ya sidang ke-7 dari kasus dugaan penistaan agama. Jika tadi Anda mengatakan bahwa lagi-lagi di sini adalah hakim begitu yang sebagai penentu kasus ini apakah terdakwa bersalah atau tidak, dibantu dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tapi lagi-lagi kuasa hukum dari terdakwa juga diminta untuk bermain lebih anggun begitu ya, Ya, terkait menahan dengan diri. menahan diri dengan apa saja yang ada di persidangan dan lebih terfokus begitu pada inti permasalahan. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita di Speak After Lunch mengawal sidang Ahok, dan kita masih akan terus mengawal sidang Ahok di sidang-sidang selanjutnya. Saya Yulfitri Nisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.